Menteri Dalam Negeri RI, atau Mendagri Republik Indonesia, Tito Karnavian, memberikan lampu hijau kepada kepala daerah hasil Pilkada 2024, diizinkan mengganti atau melakukan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah yang dipimpin, usai mereka dilantik. Pernyataan Mendagri, disampaikan Selasa, 21 Januari 2025, dalam rapat dengar pendapat, atau RDP bersama DPR RI, di Gedung Parlemen, di Senayan, Jakarta. Bagi daerah yang sudah terlanjur melakukan penggantian pejabat, oleh kepala daerah sebelumnya, nanti ada pejabat baru dan mereka akan mengubah maupun mengganti, otomatis akan kami izinkan, kata Tito Karnavian. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan agar kepala daerah dapat membentuk tim kerja yang memiliki kesamaan visi dan kemistri dengan pemimpinnya. Kami izinkan, supaya kepala daerah betul-betul bisa didukung oleh teamwork, yang sesuai satu kemistri dengan yang bersangkutan. Ini demi sebuah organisasi pemerintahan yang sehat, ujar Tito. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan, ada sekitar 270 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024, akan dilantik 6 Februari 2025. Sekitar 270 kepala daerah, kata Bima Arya, di Istana Presiden, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025. Sementara di Bengkulu, dari 9 kabupaten, 1 kota, termasuk Provinsi Bengkulu, yang menggelar Pilkada 2024, sepertinya hanya 8 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi, dan akan dilantik pada gelombang pertama, oleh Presiden Prabowo, 6 Februari 2025, di Jakarta. Yaitu Gubernur Wakil Gubernur Bengkulu, Helmi Hasanmian, Bupati Wakil Bupati Seluma, Teddy Rahman Bustianto, Bupati Wakil Bupati Kaur, Gusril Pausi Abdul Hamid, Bupati Wakil Bupati Kepahiang, Zurdinata Abdul Hafiz, Bupati Wakil Bupati Renjang Lebong, Muhammad Fikri Henry, Bupati Wakil Bupati Lebong, Ashari Bambang Agus Suprabudi, Bupati Wakil Bupati Mukomuko, Koirul Huda Rahmadi, dan Bupati Wakil Bupati Bengkulu Utara, Aris Septia Adinata Sumarno. Sementara Bupati Wakil Bupati Bengkulu Tengah terpilih, Rahmat Rianto Tarmisi, Bupati Wakil Bupati Bengkulu Selatan terpilih, Gusnan Mulyati Sumirat, dan Wali Kota Wakil Wali Kota Bengkulu terpilih, Dedi Wahyudi Roni Tobing, sepertinya akan dilantik pada gelombang berikutnya. Mengingat kepala daerah yang akan dilantik Presiden Prabowo, 6 Februari 2025, jumlahnya terbilang banyak, belum terkonfirmasi secara fisik dalam bentuk apa kebijakan Mendagri, Tito Karnavian, terkait diizinkannya kepala daerah mengganti pejabat pasca dilantik. Apakah melalui peraturan menteri atau permen, keputusan menteri atau Kepmen, atau hanya surat edaran? Seperti diketahui, sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, atau PHPU Bupati Wakil Bupati Bengkulu Selatan terpilih, Gusnan Mulyadi Sumirat, versus Rifai Tajudin Yefri Sudianto, berlanjut ke proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan sengketa PHPU Bupati Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Rahmat Rianto Tarmisi, dan Wali Kota Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi Roni Tobing, secara resmi gugatannya sudah dicabut oleh penggugat, sehingga pelantikannya hanya tinggal menunggu surat keputusan Mahkamah Konstitusi. Terpisah, Direktur Lembaga Peduli Hukum Bengkulu atau LPHB, yang juga seorang pengacara, Ahmad Tarmizi Gume SHMH, ketika diminta tanggapan terkait keputusan Mendagri, yang akan memberi izin kepala daerah langsung mengganti atau memutasi pejabat pemerintah daerah, setelah mereka dilantik, mengaku gagal faham memaknainya. Jika kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan, jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 2015, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 2015,
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Dengan kata lain, mutasi atau penggantian pejabat oleh para kepala daerah tentu saja melanggar undang-undang. Sebab, Pasal 162 ayat 3 undang-undang tersebut tegas menyebutkan, gubernur, bupati, atau wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, kata Tarmizi Gumai. Sedangkan menurut Pasal 116 ayat 1, Undang-Undang Nomor 5 2014, tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, menyebut, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi, selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Ayat 2, penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 tahun, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. Setidaknya ada 2 undang-undang yang dilanggar. Siapa yang melanggar? Tentu saja para kepala daerah, yang melakukan mutasi atau penggantian. Yang perlu menjadi catatan adalah, di kedua undang-undang itu bukan menyebut tidak boleh melakukan pergantian, tetapi dilarang melakukan pergantian, ujarnya. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainwar S. Hood, Rozi Syahrial SE, dan kontributor Bintang TV Jakarta, Bagus Surya Cipta Perdana, serta juru kamera dan editing video, Marco Melandri melaporkan.